mengumpulkan data secara empiris terus-menerus tentu akan mengalami yang namanya kejenuhan. Apalagi yang diteliti adalah kajian ketasawufan. Seperti yang sudah kita tahu, tasawuf itu biasanya lebih memandang pada esensi pada sesuatu. Jadi ada kalanya pada kajian tasawuf itu memerlukan adanya penelitian kualitatif. Nah, salah satu pendekatannya yaitu pendekatan fenomenologi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai pendekatan fenomenologi dalam penelitian kajian tasawuf. Pendekatan fenomenologi adalah suatu bentuk pendekatan keilmuan yang berusaha mencari hakikat atau esensi dari apa yang ada di balik segala macam bentuk manifestasi agama dan kehidupan manusia di muka bumi. Fenomenologi dalam arti luas adalah sebuah aliran dalam sejarah filsafat kontemporer yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Edmund Husserl. Dalam arti sempit, fenomenologi adalah sebuah epistemologi yang pada akhirnya kembali kepada sesuatu yang sifatnya idealistis, lebih banyak menggunakan intuisi untuk mencapai pengetahuan. Fenomenologi lahir sebagai reaksi terhadap materialisme, positivisme, rasionalisme, dan saintisme. Istilah fenomena dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran diri. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus terlebih dulu melihat penyaringan atau rasio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Sejarah awal mula munculnya filsafat fenomenologi berkembang pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam diri manusia tentang perspektif dirinya di dunia ini. Pada abad sebelumnya, manusia selalu memandang segala hal dari sudut pandang ketuhanan. Selanjutnya, terjadilah gelombang besar modernitas pada kata itu yang mengubah sudut pandang pemikiran tersebut. Fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia yang dicetuskan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Pada awalnya, teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi, yaitu pengalaman subjektif atau fenomenologikal dan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Teori ini merupakan hasil dari perlawanan teori sebelumnya yang memandang sesuatu dari paradigma ketuhanan. Jadi, secara sederhana, fenomenologi dapat diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisa secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya, baik dalam aspek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Pendekatan ini berevolusi sebuah penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke-20. Pendekatan fenomenologi berusaha mencari bagaimana pandangan seseorang atau responden terhadap pengalaman yang dialaminya. Jadi, dalam prosesnya, pendekatan fenomenologi ini ada dua fokus. Pertama, mencari tahu apa yang terjadi atau pengalaman apa yang dialami oleh responden. Kemudian yang kedua, fokusnya bagaimana sih pandangan dari responden mengenai pengalaman yang dialaminya itu. Jadi data yang kita cari itu bukan cuma data hal tersebut terjadi atau tidak, ya atau tidak, tapi lebih kepada data yang variatif. Kalau misal dalam penelitian lainnya itu si narasumber itu cuma bisa menjawab iya atau tidak, tapi kalau kita mencari data yang narasumber itu bebas mau bercerita apa saja, menyampaikan pendapatnya apa saja, itu terserah. Tidak ada patokan-patokan tertentu. Dan kita sebagai peneliti juga membutuhkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk melakukan penganalisisan pada fokus masalah. Nah, untuk mendapatkan informasi yang banyak itu kita membutuhkan adanya kefleksibelan sebagai peneliti. Maksudnya ketika kita lebih akrab dengan
narasumber, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada kita terlalu formal berhubungan dengan si narasumber, sehingga informasi yang kita dapatkan itu ya kevalidannya itu lebih kecil daripada ketika kita sudah akrab. Terdapat satu contoh masalah yang dapat dikaji dengan fenomenologis, masalah tasawuf khususnya. Kita ambil dari contoh gerak wayang kulit yang berkembang di Pulau Jawa. Yang pertama, ada masalah tasawuf. Dalam perkembangannya, tasawuf itu cenderung terbagi menjadi dua, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Yang mana tasawuf akhlak itu lebih merujuk kepada sumber-sumber ulama, sumber-sumber utama, maksudnya seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan tasawuf falsafi lebih banyak dipengaruhi paham-paham dari luar, khususnya dari luar Islam, seperti Hinduisme, Buddhisme, Nasrani, Neoplatonis, dan sebagainya. Namun demikian, Islam masuk ke Nusantara adalah yang bercorak lebih ke falsafi, dengan doktrin utamanya seperti ada teori-teori emanasi Nur Muhammad, ada wahdat al-wujud dan martabat 7. Dari kedua kecenderungan di atas, terdapat aspek lainnya dalam tasawuf yang diangkat menjadi utama dalam pembahasan masalah tasawuf yang dapat dijelaskan secara fenomenologi, yaitu mengenai konsep nafsu, nafas atau jiwa yang berhubungan dengan fisik, psikis, juga kepribadian yang merujuk ke perwatakan manusia. Hal tersebut sangatlah relevan dengan kisah-kisah dalam perwayangan yang banyak mengekspos beberapa simbol perwatakan manusia. Sebagai mistisme Islam, tasawuf justru mudah masuk dan menyebar di Indonesia karena terdapat kecocokan dan kemiripan dengan paham dan ajaran sebelumnya yang berorientasi pada mistisme. Maka dari itu, di Jawa khususnya, berkembanglah pemahaman tasawuf ala Jawa atau tasawuf Jawa yang pada dasarnya melanjutkan paham-paham pra-Islam yang dipertemukan dengan ajaran tasawuf. Pada tasawuf Jawa juga terdapat konsep nafsu yang sedikit berbeda. Yang pertama ada nafsu al-luwamah, yaitu berhubungan dengan kerakusan yang disimbolkan dengan warna hitam. Yang kedua ada nafsu amarah, berhubungan dengan kemarahan dan disimbolkan dengan warna merah. Yang ketiga nafsu sufya, berhubungan dengan kesenangan dan seksual, disimbolkan dengan warna kuning. Dan yang keempat ada nafsu mutmainah, berhubungan dengan kesucian. Gerak wayang kulit yang terdapat di Pulau Jawa yang menggambarkan perwatakan manusia, khususnya kita bahas dari dua daerah, yaitu Cirebon dan Surakarta. Dari aspek perupaan, wayang kulit telah berkembang sesuai dengan wilayahnya menjadi aneka ragam yang dikenal dengan sebutan gegrak. Di Jawa sendiri, gegrak wayang kulit terbagi menjadi beberapa macam dengan segala khasnya masing-masing, yaitu gegrak Betawi, Cirebon, Kedu, Banyumasan, Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timuran, dan masing-masing, dan masih ada yang lainnya. Masing-masing memiliki sejarahnya masing-masing yang berkaitan dengan bergulirnya pusat kelahiran di kekuasaan di Pulau Jawa. Dalam pembahasan kali ini akan diangkat gegrak Cirebon yang telah disebutkan tadi dan gegrak Surakarta dengan latar belakang kemunculannya, yaitu kondisi sosial budaya dan geografisnya yang saling bertolak belakang satu sama lain. Cirebon itu salah satu kota atau daerah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa sebagai pelabuhan yang dipenuhi dengan perniagaan, dihuni oleh banyak etnis lain selain Jawa. Cirebon sebagai etnis yang dominan. Watak penduduknya terbuka, egaliter, dan lugas sesuai dengan suasana pelabuhan yang dinamis. Merupakan kerajaan Islam di Jawa bersama Demak dan di Jawa Tengah, bermula sebagai sempalan dari wilayah Pajajaran, dan dalam proses berdirinya ada campur tangan para wali, khususnya Sunan Gunung Jati, makanya dikenal dengan kota para wali. Kemudian Kesultanan Cirebon terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil, diantaranya Keraton Kasepuhan, Kanoman, Katsirobanan, dan Keprabonan. Ajaran tasawuf
dan tarekat di sana sangat berkembang, terutama tarekat Syatahiyah yang juga tak hanya dipraktikkan oleh kalangan santri namun juga dipraktikkan oleh kalangan yang lain. Salah satunya yaitu yang terkhusus yang terlihat itu kalangan keraton. Dalam menyusuri seperti apa kebudayaan Islam di masa lalu, saat pertama kali masuk ke Indonesia, Cirebon sering dijadikan rujukan dan Surakarta juga termasuk salah satu daerah yang terletak di antara Gunung Merapi di barat dan Gunung Lawu di timur, di tepi Sungai Bengawan Solo dan hidup dari pertanian. Secara historis cukup muda, merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Akibat perjanjian Giyanti 1755 yang juga melahirkan Sultanan Yogyakarta, peran kolonial Belanda sangat jelas di sini. Selain dalam aspek politik juga adanya pengaruh budaya. Di Surakarta sendiri ada dua keraton, Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegara. Masalah kepercayaan, ajaran tasawuf cukup berperan, namun banyak percampuran dengan ajaran lainnya, baik kepercayaan asli Hindu-Buddha, bahkan Kristiani, dan melahirkan aliran kejawen dan berbagai macam aliran kebatinan. Kesenian di sana, kesenian dan kesusastraan di Jawa juga berkembang pesat, khususnya di daerah Surakarta. Dukungan dari keraton juga sangat berorientasi ke sana, ke kesenian. Persamaan keduanya sama-sama memiliki kesenian wayang kulit yang dikembangkan oleh keraton masing-masing. Cirebon pun oleh keraton dan Surakarta pun dikembangkan oleh keraton juga. Di Surakarta, koleksi wayang pusaka yang pada hari-hari tertentu rutin mengalami proses pengisasan sebagai cara pelestarian artefak bersejarah itu sangat dijaga. Kehidupan masyarakatnya dalam pertunjukan wayang juga masih dipakai dalam mengisi acara-acara tertentu, baik secara ritual atau tradisional. Bahkan selamatan desa, selamatan biasa, selamatan pernikahan dan lain sebagainya. Dan Surakarta juga terkenal dengan nuansa kejawennya dan peranan keraton yang masih cukup berpengaruh, menampilkan perupaan gerak wayang yang halus, mendetail, glamor, dan tersofistikasi. Ini juga mencerminkan bagaimana cara mereka memahami dan menyampaikan ajaran tasawuf melalui perupaan wayang kulit. Jika gerak Surakarta dengan Cirebon dibandingkan, maka perbedaan dasar keduanya adalah ukuran, karena terdapat perbedaan proporsi. Gerak Cirebon sepertinya layaknya gerak Yogyakarta, Banyumas, Jawa Timur, dan lain sebagainya, memiliki proporsi gede dhuwur atau bagian atas lebih besar sehingga terkesan lebih cebol. Sedangkan gerak Surakarta memang yang paling berbeda di antara gerak lainnya di Jawa. Berukuran lebih tinggi, satu pelemahan pada tubuhnya, namun ukurannya itu lebih ukuran kepala yang lebih panjang dan ramping. Selain itu terdapat hiasan dan aksesoris yang beda dari satu sama lain. Perbedaan proporsi dan ragam hias tidak dibahas kecuali memang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Dalam proses pembuatan figur wayang juga terdapat beberapa perlakuan dan cara, yakni penatahan, penyunggingan, dan pembeludiran. Baik dalam pedalangan Cirebon atau Surakarta, ditinjau dari keutuhan fisik, figur wayang kulit dapat dibedakan berdasarkan ukuran besar kecilnya. Jika diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, antara lain yang pertama ada Denawa atau raksasa ya. Yang kedua Penggawa atau Krodan. Yang ketiga Gagan atau Sanggan. Yang keempat Satria. Yang kelima Bambang atau Pucungan. Yang ketujuh Putren. Yang keenam Putren. Yang ketujuh Jabangan atau Bayan. Masing-masing golongan tersebut dapat dibagi berdasarkan tunduk
tengadahnya kepala yaitu watak atau lenyap. Dan masih banyak lagi bisa dibaca di makalah yang sudah di-share. Selanjutnya ada analisis segi perupaan wayang kulit. Sesuai sinopsis yang menyatakan bahwa adanya ajaran tasawuf yang terkandung dalam perupaan wayang kulit. Jika dijabarkan, maka titik temu antara ajaran tasawuf dengan perupaan wayang kulit adalah dalam perwatakan yang merujuk dalam kondisi spiritual tokoh atau nafsu menurut konsep Al-Jili dan tasawuf Jawa. Sampel yang digunakan dalam pembahasan ini ada tokoh Bima, ada tokoh Mintaraga atau Arjuna, tokoh Semar, tokoh Buto Cakil, tokoh Rahwana, tokoh Duryudana dan Durasana dari Gagak Cirebon dan Surakarta yang memiliki beberapa pertimbangan, yaitu satu, aspek perwatakan dan pencitraan atau perwatakan dan penceritaan di mana tokoh-tokoh tersebut memiliki peranan yang besar atau menonjol dalam lakon-lakon tertentu dan terkadang lakon tersebut memuat ajaran tasawuf. Yang kedua, aspek perwatakan karena tokoh-tokoh tersebut sangat representasi dengan simbol kejujuran, keberanian, kehati-hatian, kepekejutan, kelicikan, angkara murka dan sebagainya. Yang ketiga, aspek perupaan, yaitu figur tokoh tersebut memiliki bentuk fisik yang khas dan mudah dikenali. Analisis artefak dimulai dari sampel figur Bima pada tahapan deskriptif dan analisis formal. Analisis mendapatkan adanya perbedaan perupaan aksesoris, misalkan kalung naga banda yang disungking dengan jelas pada Gagrak Cirebon justru hanya di Bruden Gagrak Surakarta dan sama sekali tidak menyerupai ular. Kemudian Gagrak Surakarta Bima mengenakan celana pontoh yang menutupi paha, sedangkan pada Gagrak Cirebon tidak ada celana, dan lain sebagainya bisa dibaca di materi. Secara keseluruhannya, manifestasi ajaran tasawuf ke dalam perupaan figur wayang kulit memiliki perbedaan intensitas dan dimensi sebagai berikut. Satu, adanya perbedaan manifestasi ajaran tasawuf antara beberapa wanda figur dari tokoh satu yang sama, misalkan Bima Wanda Amuk dengan Bima Wanda Pamdil dan lainnya. Yang kedua, ada perbedaan manifestasi untuk beberapa versi figur atau figur varian dari satu tokoh yang sama, misalkan antara Werkudara Bima dengan Jagabalewa atau Bima berambut terurai. Yang ketiga, ada perbedaan manifestasi ajaran tasawuf antara figur tokoh-tokoh yang berbeda, misal antara Bima dengan Arjuna dengan Cakil dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, ada perbedaan manifestasi ajaran tasawuf antara Gagrak wayang yang berbeda yang disebabkan karena latar belakang sosial budaya dan cara memahami tasawufnya yang berbeda. Dalam hal ini Cirebon dengan Surakarta sangatlah berbeda, pasti ada perbedaan. Terdapat beberapa pengaruh latar belakang sosial budaya masyarakat Cirebon dan Surakarta terhadap perubahan figur wayang kulit yang kemudian menghasilkan perbedaan manifestasikan ajaran tasawuf ke dalamnya. Perlu diketahui, Cirebon itu sangat kental dengan keislaman dan budaya pesisirnya yang luas, egaliter, menampilkan perubahan gagak wayang sederhana, ekspresif